Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba 'ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'a lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin النبي العربي الأمين الذي فتح الله بأعين عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai kajian kita ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah insyaallah, dengan keberkahan dari surah Al-Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. الفاتحة لنية القبول تمام كل صلح حرة الرسول بأن الله يفتح علينا أبواب الفتوح أبواب المعرفة بجاه سيد والد عنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزواجه وأولاده وذريته وأهله كل إنسان. في هذا الكتاب إلى الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang memahami makna fatrah dan hanifiyah. Memahami makna fatrah dan hanifiyah. Untuk kitab rujukan saya gunakan yang pertama ada At-Tafsir Al-Munir. Ini kitab ada 15 jilid ya. Ini Darul Fikr Lubnan, Lebanon dan Damaskus, cetakan jilid ke-8. Ini kitab udah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nggak tahu itu berapa jilid. Kemudian yang kedua, kitab yang menjadi rujukan saya Fiqhus Sirah atau Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Jika At-Tafsir Munir ini ditulis oleh Al-Ustad, kalau Al-Ustad di bilad Jazirah sana, Al-Ustad maknanya profesor ya. Al-Ustad Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar luar biasa ini ya, dari negeri Syam. Banyak sekali tulisan beliau besar-besar ya. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu sampai 15 jilid juga. Jadi kalau nulis enggak yang kecil-kecil, yang segini-segini semua. Insyaallah itu baru satu judul ya. Kemudian ada At-Tafsir Al-Munir dan lain sebagainya. Juga Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau ini juga ulama Syam, ulama besar luar biasa, di mana beliau satu angkatan dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di mana beliau ini syahid dalam masjid tengah mengajar tafsir di malam Jumat
karena bom bunuh diri yang diledakkan oleh pemberontak, ya. Alhamdulillah saat ini Damaskus telah aman kembali, ya. Akhirnya pemberontak sudah dapat diusir dari negeri tersebut. yakni Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kitabnya Fiqhus Sirah ini jadi rujukan sampai saat ini, dan para ulama berkomentar atas kitab beliau ini, nggak ada pengkajian sirah nabawi yang sejitu daripada apa yang ditulis oleh Dr. Al-Buti ini. Kenapa? Jadi fiqh sirah ini bukan tentang kronologi sejarah, tapi tentang bagaimana memahami sejarah. Demikian. Mungkin kita hafal, ya, sirah nabawiyah, yakni sejak Nabi kecil, ketika Nabi remaja sampai diangkat menjadi Nabi. Tapi banyak dari apa yang kita baca tersebut belum dapat kita ambil hikmahnya, karena yang sampai untuk memahami yang demikian itu adalah para ulama, tentunya memiliki disiplin-disiplin ilmu syariat yang memadai, sehingga mereka punya kemampuan untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis dalam menelaah sirah nabawiyah tadi. Nah, seperti itulah hadirin sekalian, yakni kita masuk pada pembahasan kita tentang Al-Jahiliyah wa makana fiha min daqayal hanifiyah. Jadi, yakni kajian kita pertama pada masa jahiliyah dan ya sisa-sisa ajaran faham hanifiyah yang ada pada masa jahiliyah tersebut. Hadirin, masa-masa mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya. Nabi ini 12 Rabiul Awal, 20 April Masehinya 20 April 571 Masehi, yakni bertepatan dengan tahun gajah, tahun di mana Abraha, gubernur Habasyah yang berkuasa di Yaman, itu hendak menyerang daripada Ka'bah, hendak menghancurkan Ka'bah. Pada masa tersebut hadirin, yakni bukan di negeri Arab saja itu terjadi apa yang disebut dengan jahiliyah, bahkan di seluruh penjuru bumi ini jahiliyah. Ketika itu Imperium Roma berkuasa, Kaisar Justin kedua, dia memerintah 565 sampai 578. Imperium Persia, Khosru Anusirwan 531 sampai 579. Kemudian di Roma ada yakni Paus Vatikan pula, Paus John ketiga. Imperium Tiongkok ada dinasti Zhou. Adapun kerajaan India dinasti Chalukya. Ini seluruhnya itu berada dalam kubangan kebodohan dan kemusyrikan, ya. Jadi di Yunani filsafatnya udah terlalu jauh, ya, mendewakan segalanya, paganisme, agama dewa-dewa. Di Roma luar biasa bejat. Di sana mereka tak bisa membedakan mana wanita, mana binatang, bahkan mana manusia, mana binatang. Kenapa? Kita lihat gladiator diadu dengan binatang, ya. Jadi penindasan terhadap kaum perempuan di Roma. Ini hadirin. Kemudian yakni di Persia demikian. Merupakan satu kebanggaan ketika menikahi ibunya sendiri. Itu terakhir yakni dari Kaisar Persinya seperti itu. Kemudian di Cina pun demikian. Ada Sun Gokong, ya. Hayalan-hayalan tentang nirwaya yang dihancurkan oleh seekor monyet. Ini hadirin. Jadi semuanya khayali, semuanya khayali. Nah, di Jazirah Arab ini kita tahu jahiliyah. Kita tahu jahiliyah, adanya kemusyrikan, kebobrokan moral, ya. Tapi di sana ada yakni
sisa-sisa ajaran Hanifiyah tak lain tak bukan adalah apa yang pernah ditanamkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya yakni Nabi Allah Ismail alaihissalam di negeri Arab tersebut. Yakni dalam surah Al-Hajj ayat ke-22 Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, dialah Allah yang telah memilih kalian, dan tidaklah Allah menjadikan kesulitan dalam agama. Millata abikum Ibrahim, ikutilah millah, agama nenek moyang kalian yakni Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kalian dengan sebutan muslimin. Ini hadirin, ya. Jadi ajaran Hanifiyah yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, maka tak lain tak bukan itulah apa yang disebut dengan agama Islam. Kenapa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Allah Ibrahim bukan seorang Yahudi, dia bukan Nasrani, dia seorang yang hanif, yang selalu condong dari kesesatan, artinya dia selalu lurus, dan dia adalah seorang muslim. Nabi Ibrahim pun bukan orang musyrik, ya. Di mana penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Ibrahim ini dalam surah Ali Imran ayat ke-67. Ini karena Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Orang-orang musyrik, Nabi Ibrahim itu penyembah berhala. Allah tegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Jadi hadirin, mundu khalqi nabiyina Adam alaihi salam ila bi'atsati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sejak dicipta Nabi Allah Adam sampai akhir zaman Nabi terakhir Allah Ta'ala utus yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinullah wahid lam yata'addad. Agama Allah itu satu, tidak berbilang. Agama Allah itu satu, tidak berbilang. Ya. Maka untuk menyingkat agar tidak melebar permasalahan, kita masuk kepada yakni di Jazirah Arab itu sendiri. Nah hadirin, maka di sini di Jazirah Arab redup faham ajaran yang ditanamkan Nabi Allah Ibrahim dengan berbagai macam kesesatan tersebab kebodohan, ya. Cahaya al-haq, cahaya kebenaran semakin redup di tengah kedudupan tersebut, tapi tentu masih ada saja orang yang tetap teguh memegang. Jadi tidak semua yakni mereka yang berada di Jazirah Arab itu semuanya adalah penyembah berhala. Tidak semua mereka termasuk daripada orang-orang musyrik. Disebut jahiliyah itu karena secara umum mereka disebut jahiliyah, ya. Di mana dalam yakni riwayat di sini, ya, ada disebutkan siapa orang yang pertama kali memasukkan ajaran kemusyrikan kepada bangsa Arab. Syekh Dr. Muhammad Sa'id Al-Mu'adhan Al-Buti ini menukil, wa kana awwalu man adkhala fihim asy-syirka wa hamalahum ala ibadatil asnam Amr bin Luhay bin Qam'ah Jad Khuza'ah. Rawa Ibnu Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi anna Aba Salih as-Samman hadathahu annahu sama'a Aba Hurairah
yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aktham bin Jun al-Khuzai, ya Aktham, ra'aitu Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khandaf yajurru qasbahu fin nar, fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Faqala Aktham, asa ayadhurrani shibhuhu ya Rasulullah. Qala la, innaka mu'min wa huwa kafir. Innahu kana awwalu man ghayyara dina Ismail fanasaba al-awthan wa bahira al-bahira wa sayyata as-saibah wa wasala al-wasilah wa hamal hami. Disebutkan orang yang pertama kali memasukkan satu ajaran kemusyrikan di Jazirah Arab, dia seorang yang bernama Amr bin Luhay bin Qam'ah. Amr bin Luhay bin Qam'ah. Di mana hadirin Amr bin Luhay bin Qam'ah ini moyang dari kabilah Khuza'ah. Ada sahabat Khuzai, berarti dari kabilah Khuza'ah. Bahwasanya yakni Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim Al-Harith At-Taimi, yakni Aba Salih As-Samman, menceritakan padanya bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda kepada Aktham bin Jun Al-Khuzai. Jadi Nabi ngomong kepada seorang sahabat yang bernama Aktham. Apa kata Nabi? Ya Aktham, ra'aitu Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Jundaf yajurru qasbahu finnar. Wahai Aktham, aku melihat Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khandaf menyeret berhala kayunya di neraka. Aku tidak melihat orang yang paling mirip dengan engkau wahai Aktham kecuali moyangmu tersebut, yakni Amr bin Luhay. Ini datuknya si Aktham nih, Amr bin Luhay. Kata Nabi, antum punya wajah mirip sekali dengan moyang anda, dengan datuk anda, kata Nabi. Aktham takut juga. Kenapa? Waduh, moyang saya itu seorang musyrik yang menyebarkan kemusyrikan di Jazirah Arab. Kalau wajah saya sama persis dengan moyang saya, ya, apakah dapat memberikan mudarat pada saya? Dia berkata kepada Nabi, asa yadhurrani shibhu ya Rasulullah, apakah kemiripan wajah tersebut dapat memberikan mudarat kepadaku ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. Innaka mu'min, kamu ini orang mukmin. Wa huwa kafir, dan moyangmu kafir. Sesungguhnya dialah yang merubah pertama kali agama Ismail, agama Nabi Allah Ismail alaihi salam, yakni agama tauhid, agama Islam, faham hanifiyah. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi yakni Amr bin Luhay ini ketika hendak ke Syam, dia melewati satu perkampungan yang disebut dengan Amlak, yang dihuni oleh Amalik, suku Amalik, keturunan dari Nabi Allah Nuh, ya, dari Sam bin Nuh. Dia lihat orang-orang lagi pada nyembah berhala. Ditanya, antum nyembah berhala, emang kenapa berhala sembah? Oh, ini berhala, kalau kita minta hujan tadi kita diberi hujan. Boleh gak saya minta satu, saya akan bawa ke negeri saya di Mekah. Oh, silakan, ya. Dibawa berhala kayu yang dinamakan Hubal, ya, yang dinamakan Hubal. Itu Hubal kalau lagi perang bersama orang Islam nih, orang-orang musyrik, ya, mereka mengatakan u'lu Hubal, u'lu Hubal. Kalau kita Allahu Akbar, mereka u'lu Hubal, tinggikan Hubal. Nah, ini ada Hubal, Manat, Lata, Uzza, itu nama-nama berhala daripada orang-orang musyrik. Ini hadirin. Tapi hadirin, sekali lagi, yakni pada masa tersebut ada yang disebut orang yang tetap teguh memegang faham hanifiyah, ya, hanifam muslimah. Kita akan bahas masuk ke masalah tersebut.
Sebelumnya akan dijelaskan dulu apa yang disebut dengan fatrah. Hanif berarti kita udah paham apa makna hanif? Condong dari kesesatan, artinya selalu lurus, dia punya akidah dan ibadah. Itu makna daripada hanifiyah. Adapun fatrah, ma makna fatrah? Yakni hadirin dalam tafsir Al-Munir ini ada disebutkan fatrah, fatratun qita'ir rusul, masa kekosongan wahyu, terputusnya dakwah para nabi, para rasul. Ya. Jadi ahlul fatrah, mereka yang disebut dengan ahlul fatrah, ahli fatrah, manhum alladzina lam tasilhum risalatun wa matu wa lam tablughhumud da'watu wa hum ahlul jahiliyah. Mereka yang belum sampai risalah nabi kepadanya, yang disebut ahlul fatrah, tidak sampainya risalah nabi, dakwah nabi kepada mereka, dan mereka wafat sebelum dakwah tersebut sampai, sedang mereka adalah ahlul jahiliyah, jadi orang-orang jahiliyah. Yang seumpama dengan mereka adalah orang-orang yang tinggal jauh di negeri yang tak terjangkau oleh manusia, di mana mereka tidak mendengar tentang Islam. Ya, pada masa kita sekarang ini, seandainya ada wilayah yang belum sampai dakwah Islam kepadanya, nah mereka ini hum najun, mereka adalah orang-orang yang selamat. Kenapa hadirin? Karena memang Allah berfirman, yakni dalam surah Al-Isra ayat 15 ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah memberi azab sampai kami mengutus seorang rasul. Nah hadirin, disampaikan dulu dakwah. Dia sudah dengar, dia sudah tahu, tapi dia tidak mengikuti kebenaran tersebut, baru terkena hukum. Ya. Maka yakni kaum pluralisme yang mengatakan semua agama sama, padahal jangankan Islam dengan di luar Islam, sesama non muslim aja itu berseteru. Yahudi Nasrani berseteru sampai saat ini. Ya. Main kafir-kafiran itu Yahudi Nasrani. Itu ada ayat 62. Ayat ke-62 dari surah Al-Baqarah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, penyembah bintang, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh kan Ustadz, ini ayatnya 62. Jadi orang di luar Islam pun bakal masuk surga. Ini ayatnya. Itu untuk ahlul fatrah. Ini hadirin. Itu untuk ahlul fatrah. Bukan orang yang telah sampai dakwah Nabi kepadanya. Kalau gitu ya bagaimana kita memahami inna dina indallahil Islam wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka ya tidak diterima daripadanya amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Belum lagi yakni dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun wa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, tidaklah mendengar akan dakwah hukum ini atas dari umat ini, Yahudinya kah, Nasraninya kah, dan dia mati sebelum beriman kepadaku, melainkan orang tersebut termasuk daripada ahli neraka. Min ashabin nar, sabda Nabi tadi, riwayat Imam Muslim. Kemudian yakni pada tahun ke-6 Hijriah
Nabi mengirim sekaligus 6 surat dakwah. 6 Hijriah Nabi mengirim 6 surat dakwah. Di antaranya Nabi sampaikan kepada Muqawqis, gubernur Romawi yang berada di Mesir. Kemudian Heraklius, kaisar Romawi. Kemudian Kisra, raja Persia. Kemudian Najasyi, Negus, raja Habasyah, Ethiopia. Itu isi surat Nabi. Aslim taslam, fa inni adu'uka bidi'ayatil Islam. Masuk Islamlah engkau, niscaya kau akan selamat. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Bagaimana mungkin kalau semua agama sama ini Nabi menyeru? Padahal umat Islam ketika itu belum punya satu kekuatan. 6 Hijriah itu negeri superpowernya Persia dan Romawi. Nabi sampaikan, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya kau akan selamat. Nah hadirin sekalian, jadi salah kaprah, salah paham dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 62 tadi. Nah kita harus jawab demikian hadirin. Itu ayat turun untuk ahli fatrah, bukan orang yang telah sampai dakwah Nabi kepadanya. Demikian. Nah hadirin ya, beda ya. Jangankan yakni akidahnya, ibadahnya aja beda, rinciannya beda sama sekali ya. Yang terpenting jaga keamanan, tidak mencela satu sama lain. Nah hadirin, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm. Allah perintahkan, larang kita hadirin, wala tasubul ladzina ya. Jangan kalian mencaci maki, mencela sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Jangan. Nanti mereka akan mencela Allah kelewatan tanpa batas, tanpa ilmu. Ya, jangan mencela-celaan, jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Nah, hadirin ya. Nah, kemudian maka yang ingin saya sampaikan, ada satu faham di masyarakat kita, yakni mulai abad 20 Masehi, satu faham yang mengkafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Padahal hadirin, selama 1000 tahun lebih tidak ada satupun ulama yang mengkafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Ini karena nggak memahami apa yang disebut dengan Hanifiyah. Ya, dianggap mereka yang di jahiliyah semuanya kafir, selesai. Dan mereka pun tak faham apa itu yang disebut dengan masa fatrah. Nanti penjelasan fatrah akan saya sampaikan kembali. Ada 3 poin yang disampaikan Wahab Az-Zuhaili. Hadirin, yakni dalam satu hadis dengan isnad yang sahih, Nabi bersabda, lam yaltaki abawaya qat ala sifah, lam yazalillah yankuluni minal aslad thayyibah ilal arham tahirah musaffan muhadzaban la tatasha'bu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Kedua orang tuaku tidak pernah melakukan perbuatan keji. Jangankan akidah musyrik, perbuatan yang bentuknya amaliyah aja nggak pernah gitu. Nah kata Nabi nih, kedua orang tuaku tidak pernah. Dan Allah senantiasa memindahkan asal kejadianku dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Berarti rahim yang melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahim yang suci. Kesimpulannya, Sayyidatina Aminah seorang mukminah, bukan seorang musyrikah. Kenapa demikian hadirin? Karena dalam surah At-Taubah ayat ke-28, surah At-Taubah ayat ke-28, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Tapi rahim, yakni Sayyidatina Aminah bagaimana Nabi sebutkan? Suci. Ilal arhamit tahirah, ke rahim yang suci. Arham itu jamak dari rahim. Rahim itu udah jadi bahasa Indonesia, rahim kita bilang. Ilal arhamit tahirah. Ini hadirin. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah,
wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah pilih dari sekian anak turunan Nabi Allah Ismail, terpilih Kinanah. Dari Kinanah terpilih Quraisy. Dari Quraisy terpilih Bani Hashim. Nah, Allah pilih dari Bani Hashim itu saya, kata Nabi. Nah, hadirin, ini udah seleksi ketat ini. Ya, ini udah seleksi ketat riwayat Imam Muslim, ya. Jadi kalau ini seleksi, bagaimana mungkin, ya? Yakni untuk itu bila dikatakan, Ustadz, ada nabi yang orang tuanya kafir tapi nggak ada. Ada Ustadz, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena jangankan lisan dan perbuatan, sampai nasab mereka, garis keturunan mereka, rahim yang melahirkan mereka itu dijaga Allah. Bukan cuma lisan dan perbuatan mereka. Ada Ustadz. Yakni itu dalam surah Al-An'am ayat 74. Dalam surah Al-An'am ayat ke-74 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya, yakni Azar. Tuh, Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim, Ustaz. Azar itu pembuat patung, penyembah berhala. Berarti ada nabi, nggak semua nabi mukmin. Ada nabi yang ayahnya kafir. Jawabannya tidak. Bagaimana disebut tidak mungkin? Karena hadirin, ketidakfahaman terhadap bahasa Arab ini luar biasa fatal. Bahasa Arab itu ada nahwu, ada shorof, fiqhul lughah, istiqaq, ma'ani, bayan, badi, banyak banget cabang ilmunya. Ini baru ilmu bahasa doang. Biar jangan salah, ini yang kita pelajari ini bahasa Arab. An-Nabi yatakallam bil Arabiyyah wa sahaba ajma'un yatakallamuna bil Arabiyyah. Al-Quran Arabi. Al-Quran ini berbahasa Arab. Kalau kita yakni memahami tidak dengan bahasa Arabnya, sulit hadirin. Maka kita serahkan kepada ahlinya. Baca kitab tafsir. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, yakni abu, abi, abah itu maknanya umum. Bisa ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat. Bisa ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat. Tapi kalau antum sebut walid, pasti ayah kandung. Kalau sebut walid, pasti ayah kandung. Itu ada dalam doa di dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya, bukan wali abawayya, tapi wali walidayya. Berarti yang dimaksud adalah kedua orang tua yang kandung di sini. Ini hadirin. Jadi yang disebut dengan ab ini sifatnya umum. Ayah angkat, kakek bisa disebut ab. Nih, ya. Nabi Allah Adam apa gelarnya? Abul Bashar, bapaknya manusia. Emang Nabi Adam bapaknya manusia? Bukannya dia bapaknya Qabil Habil? Nggak mungkin jadi bapak kita lah. Itu nenek moyang kita. Nah, berarti tidak secara langsung kan? Ya, ab di sini bukan makna yang sebenarnya. Ini hadirin, ya. Tapi kalau sudah walid, pasti bapak kandung. Itu. Ustadz, ada Ustadz dalam hadis, yakni ketika Nabi didatangi oleh seorang sahabat, yakni Badui, dia nanya kepada Nabi, ini ayahnya baru meninggal. Ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, ayahku di mana? Dia sedih karena ayahnya baru meninggal dunia dan ayahnya wafat, mati, tapi belum memeluk agama Islam. Sedih luar biasa. Kata Nabi, finnar. Tambah sedih. Dia pergi nih sahabat, dipanggil sama Nabi. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini dari jalur Hammad. Hadis dari jalur Hammad, riwayat Imam Muslim. Ini hadirin, ulama menjelaskan, abi di sini maknanya tentu yang kita bahas tadi, ya, umum. Tentu yang dimaksudkan Nabi adalah bukan Abdullah, ya pasti Abu Lahab, ya, karena paman itu sejajar dengan ayah. Ini maknanya.
Ini yang disebut dengan oleh Al-Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi. Siapa beliau? Ulama besar abad ke-7 Hijriah, penyusun kitab yakni Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, Al-Majmu', banyak sekali karya-karyanya Imam Nawawi, ya, Ad-Dimashqi, abad ke-7 Hijriah. Beliau penyusun syarah Sahih Muslim. Beliau juga mensyarahkan Sahih Bukhari. Ini pensyarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslimnya, wa hadza min husnil isyrah. Min husnil isyrah litasliyah bil ishtirak fil musibah. Ini yang disebut dengan ungkapan yang baik, yang bijak untuk menyatakan kebersamaan di dalam musibah yang menimpa seseorang. Karena hadirin, kalau tertimpa musibah sendirian kagak enak. Tapi kalau yang ditimpa musibah itu rame-rame lebih ringan. Kayak seperti misalkan nih, saya ngadu sama tetangga saya, semalam sepeda saya hilang. Ustadz, sepedanya hilang? Iya. Ini kita bertiga motor set hilang. Jadi ringan gak tuh? Jadi beban kita ringan gak tuh? Ringan. Saya sepeda, dia motor. Tiga-tiganya, 3 orang motor. Saya baru sepeda. Aduh, alhamdulillah. Pengen ngeluh jadi bersyukur kita. Alhamdulillah kita bilang. Hadirin. Maksud Nabi, ya, yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar, kalau Ma'mar dia punya matan begini. Anna Arabiyan yaqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Qala fin nar. Wa aina abuka? Di mana ayahmu ya Rasul? Kata Nabi menjawab apa? Haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar. Jika kamu lewat kuburan orang kafir, bilangin itu kuburan bahwa dia akan mendapatkan neraka. Nabi ditanya, ayahmu di mana Nabi? Ayahku kan di neraka. Ayahmu di mana Nabi? Kata Nabi, bila mana kau melewati kuburan orang kafir. Jadi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Kalau kamu ya melewati kuburan orang kafir, kabarkan itu kuburan bahwa dia akan mendapatkan siksa neraka. Artinya hadirin, bukan antum doang yang orang tuanya mati kafir. Sahabat banyak yang orang tuanya wafat belum sempat masuk Islam. Kita sebut Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Panglima besar Islam. Julukannya, gelarnya Saifullah, pedang Allah. Siapa ayahnya? Al-Walid bin Al-Mughirah, musuh besar Nabi itu. Ya. Ada sahabat yang bernama Ikrimah. Ikrimah siapa ayahnya? Abu Jahal. Coba itu. Maksud Nabi, antum jangan sedih-sedih banget. Ini udah ketentuan Allah, mau kata gimana? Ya. Kenapa? Ya hadapi kenyataan dengan hati yang lapang. Bukan antum doang yang ayahnya itu mati dalam keadaan musyrik, bukan. Itu banyak sahabat yang lain, maksud Nabi gitu. Coba inti kalau nanti lewat kuburan orang kafir, bilang fabashirhu bin nar, beri kabar ya kepada mereka bahwa neraka akan mereka dapati. Nah, demikian hadirin. Tapi hadirin, ya, adapun orang tua, ayah dan ibu Nabi, kalau kita kebet-kebet sirah nih, makanya penting ya, jangan sampai bicara tanpa yakni membaca, bertanya dan segala macamnya. Jadi khawatir kita mengatakan sesuatu yang menjadikan hal yang fatal di dalam masalah syariat. Sebab kalau untuk masalah vonis kafir hadirin, kayak contoh, kalau orang tua kita dituduh kafir, kira-kira marah kayak gitu? Ya Allah, ini kalau nyakitin Nabi nggak tanggung-tanggung dosanya. Al-Ahzab ayat 57. Surah Al-Ahzab ayat ke-57, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat di dunia dan di akhirat. Dilaknat Allah di dunia dan di akhirat.
Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Itu yang menyakiti Nabi, Allah dan Rasulnya. Hati-hati nih hadirin. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat sirah, oh, Sayyidatina Aminah, beliau ini hadirin tak satu pun riwayat yang menyatakan beliau pernah nyembah berhala. Ya, itu yang pertama. Saat hendak melahirkan Nabi, yakni malam Senin, Nabi itu lahirnya beberapa menit menjelang subuh. Beberapa menit menjelang subuh malam Senin. Ya. Itu Sayyidatina Aminah didatangi para waliullah. Antum bisa ada kitab namanya kitab-kitab sirah ya, Al-Anwarul Muhammadiyah min al-Mawahibil Laduniyah. Kemudian ada kitab yakni Aminah yang ditulis oleh ahli tafsir dari kalangan wanita, Dr. Aisyah bintu Syati. Luar biasa. Ya, ahli tafsir kenamaan pada abad ini dari kalangan perempuan. Itu disebut riwayat. Beliau pun menukil dari kitab-kitab klasik ya, dari kitab-kitab salaf tentunya, di mana yakni Sayyidatina Aminah pada malamnya didatangi para waliullah dari kalangan wanita. Dia datang, Siti Aminah lihat, ini kayak anak-anak dari abdi manaf ini. Tapi saya tidak kenal. Ya, rupawan sekali wajah mereka, indah, cantik luar biasa. Akhirnya wanita-wanita yang dilihat Siti Aminah pun memperkenalkan diri. Nahnu Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran wa haula minal huril ain. Kami ini ada Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah itu hadirin, Masya Allah, waliullah. Kenapa? Imannya ini luar biasa Siti Asiyah. Siti Asiyah ini hadirin tinggal di istananya orang paling jahat, paling kafir pada masanya. Siapa? Fir'aun. Ya, Maneptah, Ramses II. Nih Fir'aun. Ini Siti Asiyah. Siti Asiyah tinggal tapi tetap mempertahankan akidah keimanan. Ya, bahkan Siti Asiyah Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga, bahkan sampai-sampai Fir'aun tak mampu untuk menidurinya. Nih Siti Asiyah. Maka Siti Asiyah nanti nggak ada pasangan di surga. Maka Siti Asiyah dan sebagaimana Siti Maryam pun nggak ada pasangan. Pasangan mereka berdua di surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Siti Asiyah ini datang dan menghibur Siti Aminah pun, yakni Siti Maryam pun demikian. Siti Maryam wali. Kenapa wali? Dari kecil ahli ibadah. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk mihrabnya dilihat makanan. Ya Maryamu, anna laki hadza? Ini Maryam dari mana makanan ini? Qalat hadza min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari sisi Allah. Jadi Siti Maryam enggak pakai masak. Makanan langsung Allah Ta'ala kirimkan. Udah matang, udah nikmat. Subhanallah. Ini Siti Maryam wali Allah. Ya, Ustadz, sekarang masalahnya begini Ustadz. Itu Siti Maryam kan ibu Nabi Isa, nggak sejaman sama Siti Aminah. Kemudian Siti Asiyah itu kan zaman Fir'aun, Nabi Allah Musa. Nabi Isa aja 600 tahun, 571 Nabi dilahirkan. 600 tahun. Kemudian Nabi Musa itu hidup sekitar 12 abad sebelum Masehi, berarti 1200 tambah 600, 800. 1800 tahun jaraknya dengan Siti Asiyah. Jadi kan mereka nggak sejaman dengan Siti Aminah. Kok bisa bertemu? Bagaimana mungkin? Jawabannya adalah ketika disebutkan demikian, bila mana memang Siti Aminah yang menyatakan, ya benar. Kenapa benar? Karena hadirin nggak mustahil orang yang di barzah itu dapat bertemu dengan orang yang berada di alam dunia. Ada dalilnya Ustadz? Baik. Salat 5 waktu sebelumnya diterima Nabi berapa waktu?
50 waktu. Nah, 50 waktu jadi 5 waktu, itu sababiahnya siapa? Usul saran siapa? Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dialog langsung dengan Nabi Muhammad itu. Pertanyaan, Nabi Musa emang sezaman sama Nabi Muhammad? Ini kita nggak ngerti alam barzah, alam kubur, kita nggak paham. Yang kita tahu, barzah alam kubur itu imma rawdah min riyadil jannah, imma hufra min hufarin niran. Bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang neraka. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu, nggak paham. Kenapa? Karena alam kubur itu bukan alam kematian. Alam kubur itu alam kehidupan. Kita ini hidup di 4 alam. Alam janin, kandungan, sudah lewat. Sekarang alam dunia, alam kedua. Nanti setelah dunia ada alam barzah atau alam kubur, alam penantian. Terakhir adalah alam akhirat. 4 alam kita hidup. Berbeda-beda kehidupan masing-masing alam tersebut. Kemudian sebelum Mi'raj, Nabi melakukan, diperjalankan Allah apa yang disebut dengan Isra. Di Masjidil Aqsa Nabi salat berjamaah dengan 124.000 Nabi. Insya Allah. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad salat berjamaah, beliau jadi imam dengan 124.000 Nabi. Nih hadirin sekalian, ya, pertanyaan, Masjidil Aqsa di alam barzah apa di alam dunia? Alam dunia. Masjidil Aqsa di alam dunia. Lah, itu para nabi yang 124.000 kok bisa, Sat? Ya nggak tahu. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Allah Saleh, Zakaria, Yahya, dan segalanya. Nabi-nabi yang kita nggak tahu lebih banyak lagi. Nah ini, jadi kesimpulannya demikian hadirin ya. Jadi bukan hal yang mustahil. Nah, jadi kemudian kalau didatangi wali Allah, berarti Siti Aminah orang musyrik, orang mukmin. Mukminah, nggak mungkin musyrik, mau ngapain datengin orang musyrik? Para wali Allah menghibur lagi, insya Allah. Kemudian mari kita lihat ungkapan kalimat-kalimat Siti Aminah yang ditulis oleh para ulama turun-temurun dalam kitab mereka dari sanad awalnya, yakni hadirin, ketika terjadi wafatnya beliau, setelah beliau ini ziarah ke suami. Jadi Siti Aminah hadirin lagi cinta-cintanya sama sang suami, meninggal. 2 bulan kandungan. 2 bulan kandungan, Nabi di 2 bulan kandungan, Abdullah meninggal. Sedih luar biasa. Kurus badannya, sakit-sakitan Siti Aminah. Ya. Akhirnya ketika ziarah pulang dari Yathrib, kubur Abdullah, ketika pulang badai gurun datang. Badai gurun itu dingin, anginnya kencang, debunya tak tertahankan, itu badai gurun. Nggak bisa melanjutkan perjalanan, harus berhenti. Mereka berhenti di Abwah. Sayyidatina Aminah, Nabi yang ketika itu umur 5 tahun, dan Ummu Aiman singgah di Abwah. Ternyata Siti Aminah udah nggak sanggup, berdiri tak sanggup, duduk pun tak mampu. Siti Aminah pun berbaring. Siti Aminah ini berbaring, sedih, menangis beliau. Nabi yang umur 50, yang 5 tahun tadi, yang masih berumur 5 tahun dipanggil, diisyaratkan untuk mendekat, diciumin Nabi, ya, anak yatimnya ini diciumin. Nabi menangis pula. Anak 5 tahun udah nggak punya bapak, ibunya pengen meninggal. Ini Nabi ujiannya dari kandungan udah diuji Allah. Sampai dari kecil tuh penuh ujian, sampai luar biasa, sampai wafatnya tuh ujian semua Nabi. Ya. Di mana Sayyidatina Aminah mengeluarkan kalimat yang ditulis oleh para ahli sejarah. Di antaranya hadirin kalimat yang berhasil ditulis tersebut, beliau mengatakan, diusapnya sang anak sambil beliau memberikan nasihat, baraka fikallahi min ghulami yabnalladhi min hawnatil himami najaa bi'awnil malikil min'ami fawda wadat tadarbi bisihami
fa anta mab'utsun ilal anami in sahha absartu fi manami dinu abikal barri ibrahami an la tuwaliha ma'al aqwami fallahu anhaka 'anil asnami. Belakangnya sama semua tuh, mi semua. Saking hebatnya mereka dalam berbahasa tuh, orang Arab zaman dulu, masya Allah. Kalau kita kan kalau pengen belakangnya sama semua, bikin dulu dari rumah. Iya, Pak, orang Melayu dulu bisa bepantun, kalau sekarang udah kagak ada. Ya, pepantun ngarang semua itu nggak spontanitas. Ini orang Arab zaman dulu ngomongnya sama semua. Ya, saya pernah menyampaikan satu kisah. Anak 14 tahun, wanita Arab 14 tahun ketika terpleset, yang keluar masih bersanjak, belakangnya sama semua. Ya abati adrifaha qad ghalabani la taqif fiha, belakangnya ha semua. Ya abati adrifaha qad ghalabani fuha la taqata bi fiha. Ya ayahku, jatuh kendiku, tolong tangkap kendi itu, aku tak dapat meraihnya. Begitu doang artinya. Tapi dengan ungkapan bahasa yang luar biasa. Nih coba, barakafikallah min gulami ya ibnal ladzi min haumatil himami naja bi'aunil malikil min'ami fauda godat tabarbi bisihami. Sama semua. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu wahai anakku, wahai anak yang ayahnya ini selamat dari pengorbanan dengan ditembus dengan 100 ekor unta. In sahama absartu fi manami, jika benar yang kulihat dalam tidurku, dalam mimpiku, fa anta mab'utsun ilal anami, kau kan diutus kepada seluruh manusia. Insyaallah. Udah tahu Siti Aminah, engkau nih udah dimimpikan, ini anaknya bakal menjadi seorang nabi, bakal menjadi seorang rasul. Subhanallah. Apa kata Siti Aminah? Dinu abikal barri ibrahimi, yaitu agama nenek moyangmu, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berbakti. Alla tuwaliha ma'al aqwami, kau jangan ikuti kebiasaan kaummu. Fallahu anhaka 'anil asnami, Allah melarangmu untuk menyembah berhala itu. Subhanallah. Orang mukmin, orang musyrik? Mukmin. Jelas, masya Allah. Maka 1000 tahun lebih nggak ada ulama yang mengkafir-kafirkan ayah ibu Nabi. Masuk abad 20 ada dibilang gara-gara ya hidupnya pada masa jahiliyah dikata musyrik. Ini orang nggak ngerti fatrah, nggak mengerti, nggak paham tentang fatrah, masa kekosongan wahyu. Ya seandainya, ya jangankan Siti Aminah, mereka yang belum sampai dakwah Nabi belum diutus pada masa jahiliyah termasuk ahli fatrah, nggak bisa divonis dengan neraka, nggak bisa. Ya, dan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu dalilnya ayatnya. Hadis riwayat Imam Muslim disebutkan tadi, la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Banyak sekali dalilnya. Ya. Kemudian hadirin, yakni ya beliau ayahnya dari Nabi SAW sendiri, Abdul Muttalib, sama. Nggak ada riwayat Abdul Muttalib itu pernah menyembah berhala. Bahkan ketika Abdul Muttalib menimang-nimang Nabi lagi masih bayi, dibawa sang cucu, dibawa hendak ke Ka'bah, beliau dicegat, dihalangi oleh Waraqah bin Naufal. Ya Abdul Muttalib, antum mau bawa kemana antum punya cucu? Saya mau bawa ke Ka'bah. Jangan, di Ka'bah banyak berhala. Berarti Waraqah bin Naufal kan nggak senang juga sama berhala. Ya, jadi nggak semuanya penyembah berhala ketika itu. Apa jawab Abdul Muttalib? Saya bukan hendak membawa anak saya ke berhala, tapi saya menginginkan keberkahan dari Allah atas rumahnya. Nah, Ka'bah yang saat ini pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, dengan dibawa ke rumah suci Allah, yakni Ka'bah, Baitullah. Di Ka'bah, di putaran Ka'bah, beliau membaca syair yang mungkin kita pernah dengar, ya, yakni bunyinya Shalla alaikallahu ya adnani ya
Mustafa ya Safwata Rahmani, alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Shalla alaika Allahu ya Adnani, semoga Allah curahkan selawat padamu wahai keturunan Adnan, sambil nimbang-nimbang sang cucu. Coba itu. Nah, jadi inilah diantara bukti-buktinya hadirin, ya, termasuk mereka ahli fatrah, dan tak ada bukti sama sekali mereka ini sebagai penyembah berhala. Jadi kembali hukum bahwa mereka itu adalah orang-orang mukmin yang dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, untuk itu yakni jelaslah bahwa tentang kajian ini apa yang disebut dengan fatrah, ya, dengan ahli fatrah. Dan terakhir sebagai pelengkap sebelum kita buka tanya jawab, ya, tentang siapa itu ahli fatrah yang termasuk bila mana, ya, tadi kita sudah pahami yang seumpama dengan mereka yang belum sampai dakwah Nabi kepadanya. Siapa lagi? Anak-anak orang musyrik yang mati masih kecil, dakwah udah sampai nih, ya. Nah, mereka pun tidak dapat dianggap sebagai penghuni neraka, ya. Jadi termasuk generasi muda di Amerika misalnya, mereka kenal Islam tapi dengan gambaran yang buruk. Islam difitnah, dijelek-jelekkan, padahal Islam itu mulia, ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi yang tidak ada lebih tinggi dari Islam. Tapi mereka membohongi anak turunannya, dikatakan Islam begini, Islam begini, Islam begini, sebelum anaknya yang ketika itu taruhlah dia sudah baligh, bukan masih kecil, udah balik, udah umur 14 tahun, 15 tahun, dengar Islam, ya, tapi Islam yang difitnah oleh orang tua mereka. Ketika hendak mencari, enggak kesampaian, keburu mati anak. Ini pun tidak bisa divonis sebagai ahli neraka. Ya, ini hadirin. Jadi ketika kita tak mampu untuk menentukan, diam adalah yang terbaik. Ya, silakan kita buka pertanyaan mungkin, ya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mengucapkan alhamdulillah atas penjelasan ini, ya, sebab ada pernyataan juga yang menyesatkan tentunya, ya, kita tahu dari boleh dikatakan dari sesuatu partai bahwa memang mengatakan bahwa yang dilihat dari mata Tuhan itu adalah kerjanya, gitu ya. Jangan-jangan ini juga menuju dari ini innalladzina amanu wa hadzal hadu wa nasaru wasabina ayat itu, gitu ya. Jadi penjelasan ini terang sekali bahwa memang tidak semata-mata amalannya saja sekarang itu, ya, tapi justru harus pada tadi akidahnya itu, betul, ya. Yang saya tanyakan dulu mungkin ada hubungan dengan ini, ya, dengan fenomena sekarang misalnya kawin campur, ya, karena Islam dan Kristen, gitu, ya. Saya juga ingin mendapat penjelasan dari Ustaz, ya, dalil-dalilnya yang apakah itu memang boleh atau tidak, gitu kan. Kadang-kadang mendengar ada sebagian orang Islam yang mengatakan boleh, padahal kan jelas-jelas dalam Al-Quran itu kita tidak diperbolehkan untuk menikah sama yang musyrik, gitu. Nah, apakah Kristen sekarang sama dengan yang Kristen yang apa yang dikatakan tadi, gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jadi masalah pluralisme. Apa sih pluralisme? Faham yang menyatakan bahwa tidak boleh seorang pemeluk agama mengklaim bahwa dialah yang akan masuk surga semata-mata, bukan umat yang lain. Itu namanya pluralisme, ya.
Beda dengan pluralis. Kalau pluralis maknanya kemajemukan, itu sunatullah. Kemajemukan itu sunatullah. Tapi pluralisme tidak ada kompromi terhadap paham tersebut. Jelas, inna dina indallahil Islam. Nah, adapun tentang kawin campur ya Pak. Jadi kalau mau kawin sama siapa aja terserah, hak mereka. Cuman kalau bicara syariat Islam nggak sah. Mau pakai syariat Islam nggak sah. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatu mu'minatun khairun min musyrikati wala a'jabatkum, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki wala a'jabakum, ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Wal maghfirati bi idzni. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian yakni menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Nah, di sini jelas Sayyidina Umar dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ada ditulis tentang Sayyidina Umar, qaul dikatakan Nasrani disebut musyrik. Kenapa? Karena sudah ada yang disebut dengan unsur trinitas. Udah ada unsur trinitas. Yahudi pun musyrik. Musyriknya apa? Menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Musyrik bukan tuh? Mempersekutukan Allah musyrik bukan? Musyrik kan disebut. Ya. Mungkin kalau mau ke Australia bisa kawin di sana. Cuman terserah juga yang mau kawin silakan, tapi syariat Islam nggak mensahkan. Begitu. Bicara syariat Islam nggak mensahkan. Kalau mau diatur dengan syariat, ya nikahlah seagama. Ya. Jadi toleransi bukan mentang-mentang toleransi akhirnya kawin beda agama jadi boleh, bukan begitu. Toleransi artinya kita tidak saling mencela ya satu sama lain, masing-masing dalam menjalani kehidupan beragama, itu toleransi. Ya, jadi demikian ya. Apalagi Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah, surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Tidaklah muslimah halal untuk orang kafir, dan tidaklah orang kafir halal bagi muslimah. Kalau terjadi pernikahan karena tidak sahnya akad nikah, maka dianggap zina dalam melakukan hubungan suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini. Jadi kalau dahulu itu jelas untuk agama ya masing-masing. Tapi sekarang karena ketidakfahaman, ya, ketidakfahaman, cuman sekedar ikut model-model hijab syar'i, akidahnya belum belajar. Nah, yang terpenting itu pemahaman akidah dulu awal. Nih, ntar udah pakai cakap-cakap hijab syar'i dibuka lagi. Ya Allah, ini orang apa maunya? Ya. Jadi demikian Pak ya. Jadi tidak dibenarkan, tidak disahkan. Jadi kalau secara hak asasi silahkan nikah. Kalau untuk agama, maka di KUA kita nggak bakal diterima. Pasti akan ditanya agamanya apa. Kalau beda agama nggak diterima, nggak mungkin. Nggak ada KUA di Indonesia yang menerima, nggak ada. Beda agama itu pasti nikahnya di luar Indonesia itu. Australia misalkan. Ya silakan. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pembahasan awal intinya bahwa faktor atau masa kekosongan wahyu itu menjadikan kita tidak boleh memvonis seseorang berarti yang pada di zaman hidup di zaman faktor itu mereka masuk neraka. Demikian Pak Ustaz. Nah, apakah itu berarti mereka juga semuanya akan masuk surga? Ya. Atau apakah mereka akan dihisab kembali, dilihat dari bagaimana akidah atau akhlak mereka selama hidup mereka? Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Baik, Ibu, di mana pertanyaannya tentang mereka yang hidup pada masa fatrah, ya, masa kekosongan wahyu. Jadi jeda dari zaman Nabi Allah Isa sampai sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Jadi sekali lagi ini
dijelaskan mereka ini ya bila mana wafat mati belum sampai dakwah Nabi, risalah Islamiyah kepada mereka, ya, maka dikatakan di sini najuna, mereka tergolong orang yang selamat, min ahlil jannah, termasuk daripada ahli surga. Karena nggak ngerti bagaimana beragama, demikian. Akal itu mencari, oh ini baik, itu buruk. Tapi akal ini terbatas. Apakah akal bisa menerka apa yang terjadi dalam barzah? Bagaimana hakikat surga? Bisa nggak akal sampai? Nggak nyampe. Pertanyaan, pernah lihat surga? Pernah nggak? Kok yakin banget sama surga? Ya karena beriman, San. Saya nggak percaya surga, kafir namanya. Karena iman. Akal tuh nggak nyampe. Pernah digambarkan, ya kalau yakni, maka penggambaran tentang kekuatan dahsyat itu akhirnya macam-macam. Ada dengan batu, dengan sapi, dengan monyet, dengan apa lagi? Dengan dewa-dewa segala macamnya. Ya. Tiap diri kita ini manusia, bahkan yang tidak mengenal agama, meyakini ada kekuatan dahsyat. Tapi tidak semua orang bisa mengungkapkan. Itulah perlunya Nabi untuk menyampaikan dakwah risalah Islamiyah. Maka hidayah itu ada 4. Ada hidayah insting, ada hidayah panca indera, ada hidayah akal, ada hidayah agama. Kalau udah sampai hidayah agama, sempurnalah hidayah yang kita terima. Nah, perinciannya bisa saya sampaikan ya. Insting, waktu di perut ibu kita makan dengan tali pusar. Ketika lahir disusui sama ibu kita bisa nyusu. Padahal belum pernah belajar menyusu sebelumnya. Kok bisa? Insting. Kemudian lama-lama mata kita dibuka, kuping kita dibuka, kita bisa melihat sesuatu, membedakan, mendengar yang indah, yang merdu atau yang tidak merdu. Nah, tapi ternyata indera kita ini dapat tertipu. Kenapa? Bintang yang besarnya lebih besar dari bumi kita katakan kecil. Ada bintang kecil itu. Lagu bintang kecil. Ya, karena ketipu kan mata kita. Tongkat lurus kita masukin ke kolam yang ada air, bengkok nih kok tongkat. Padahal ini lurus. Mata kita tertipu. Nah, maka diberi hidayah selanjutnya yang disebut dengan akal. Akal pun demikian terbatas pula. Nggak dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat metafisika. Nah, disitulah apa yang disebut dengan hidayah agama. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang selamat karena belum sampainya dakwah. Jadi la yasma'u bi, jadi mendengar dulu kata Nabi. Oh, ada dakwah risalah. Demikian. Jadi mereka kembali kepada Al-Baqarah ayat 62. Jadi kalau sekarang nggak bisa pakai Al-Baqarah 62. Udah kenal Islam, udah dengar Nabi Muhammad. Ya, mereka yang di luar Islam harus cari tahu itu. Ya, mereka kan diberi akal. Ya, demikian. Cukup? Ya, cukup ya. 2 ini sudah cukup. Nah. Langsung ditutup. Nah, kita tutup. Ya, semoga kajian yang singkat ini manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak turunan kita, masyarakat kita sebagai orang-orang memiliki satu akidah yang teguh, ibadah yang mantap, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita kelak di hari akhirat nanti dalam tempat yang mulia pula, yakni surga jannatun na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
كل ذنب أتيناه أو هممناه به يا الله يا الله يا الله الحمد لله رب العالمين صل على حبيبك وخليك وصفيك سيدنا محمد صحبه وسلم وقضي حاجاتنا واقبل دعوتنا وعنجل بالإجابة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علم الغيوب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما لتفرق معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلى الإسلام استطعت وتوفيق إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته